Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pola-pola hereditas pada manusia. Bab ini cukup menarik ya. Nah, di sini kita belajar biologi itu tahu ya, ada penyakit keturunan. Kalau orang awam misalnya tahu, oh contoh penyakit buta warna itu memang penyakit turunan, benar. Tapi di sini kita akan mempelajari bagaimana dia diturunkan, terus kenapa, dan secara biologisnya bagaimana. Nah, di sini kurang lebih nanti saya akan menjelaskan. Nah, apa sih yang disebut dengan pola-pola hereditas? Sebagaimana kita tahu, hereditas merupakan pewarisan sifat. Ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat namanya genetik. Ya, ilmu genetika merupakan salah satu cabang di biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas. Nah, di sini pengertian dari pola hereditas ialah munculnya suatu fenotip. Kemarin sudah saya jelaskan, fenotip merupakan sifat yang tampak, sifat yang terlihat, lawan dari genotip ya. Munculnya suatu fenotip yang terjadi akibat kondisi gen tertentu yang berkaitan dengan kromosom ya. Jadi kromosom manusia secara normal itu kan jumlahnya 46. Nah, pada peristiwa pola hereditas itu kemungkinan mungkin bisa jadi 47, mungkin jadi 45, dan ini bisa menyebabkan mutasi sehingga akan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu begitu ya, maksud di sini. Nah, di sini pola-polanya kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama ada pautan atau linkek, yang kedua ada gen letal, yang ketiga ada gagal pisah atau non-disjunction, dan terakhir ada pindah silang atau crossing over. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu ya, yang mana nanti sekaligus saya akan mencontohkan soalnya ya, yang sering sekali keluar di soal-soal. Nah, di sini pautan terlebih dahulu terbagi menjadi 2 ya, pautan gen dan pautan seks ya. Pautan gen sendiri merupakan beberapa gen yang terdapat dalam satu kromosom yang sama disegregasikan pada keadaan bersama-sama, tidak berpasangan bebas, menempati lokus atau lokusnya berdekatan dalam kromosom gitu ya. Nah, di sini ada juga pautan seks. Pautan seks merupakan suatu gen yang terpaut pada kromosom seks akan disegregasikan bersama dengan gen penentu jenis kelamin. Sebagaimana kita tahu, pada seks sendiri ada 2 ya. Nanti ada pautan seks X dan seks Y gitu ya. Nah, selanjutnya ada gen letal, kejadian kematian. Maksud di sini nggak selalu mati ya, maksudnya yang akan mengalami penyakit tertentu begitu ya. Di sini pada saat keadaan homozigot berarti ada 2 kan, homozigot, ada homozigot dominan dan ada homozigot resesif ya. Biasanya kalau dituliskan dominan, contohnya ini ada penyakit talasemia ya. Talasemia merupakan penyakit darah ya, yang mana kaitannya dengan eritrosit atau sel darah merah, umurnya kurang dari orang normal ya. Kalau umur orang normal itu sel darah merahnya kurang lebih 120 hari. Pada penderita talasemia, dia umurnya mungkin hanya separuhnya atau mungkin lebih pendek, sehingga seseorang yang mengalami ini harus melakukan transfusi darah terus-menerus ya. Di sini dia akan muncul pada saat keadaan dominan. Biasanya kalau di soal nama penyakitnya itu dilambangkan dengan huruf depannya ya. Talasemia ini akan muncul pada saat keadaan dominan, T besar, T besar. Sementara kalau resesif, contohnya itu ada penyakit albino, ada hemofilia, ada buta warna. Ini muncul pada saat keadaan resesif ya. Nah, ini dicirikan dengan hurufnya A kecil, A kecil. Ini gametnya begitu ya. Selanjutnya ada gagal pisah atau non-disjunction, yang mana di sini gen yang berpautan saat crossing over, pindah silang. Ini pada saat terjadinya pembelahan sel tahap anak fase, yang mana kromatid berada di kutub yang berlawanan. Nah, di sini gagal pisah atau non-disjunctionnya itu yang harusnya satu kutubnya itu ditempati oleh kromatid ya, ternyata ada yang nggak bisa memisah. Ini bisa menyebabkan yang namanya mutasi
ya. Mutasi nanti ada di bab selanjutnya ya. Apa itu mutasi? Ini nanti ada jenis mutasi deleksi, kekurangan kromosom 1 ya, atau ada yang duplikasi atau kelebihan kromosomnya ya, dan lain-lain. Intinya ini menyebabkan peristiwa mutasi pada gagal bisa atau non disjunction gitu. Dan terakhir ada pindah silang atau crossing over, peristiwa di mana gen yang berpautan memisah dan bertukar pasangan dengan gen dari alelnya. Ini pada saat yang namanya peristiwa profase ya. Profase 1 kan ada di plot 10 ya, itu ada peristiwa crossing over begitu. Ini kurang lebih penjelasan yang pola-pola hereditas. Nah, di sini saya tadi akan menjelaskan yang namanya pautan dengan gen letal itu saling berhubungan. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, kita tahu ya, sebagai contoh ada penyakit, misalkan penyakit albino. Tadi albino akan muncul pada saat keadaan resesif. Tapi kita tentukan terlebih dahulu, albino merupakan penyakit dari turunan ya, yang mana dia dari kromosom tubuh ya, atau otosom ya, dari otosom atau sel tubuh ya, dengan ciri khasnya kalau penyakit dari otosom ini baik wanita maupun pria ya, ini lambang untuk wanita maupun pria, sama-sama sebagai carrier. Carrier itu pembawa ya, atau pembawa normal carrier. Jadi kalau ada kasus nih, bapak ibu normal, dua-duanya normal, tiba-tiba kok ada anak yang lahir albino ya. Dan di sini karena albino itu dia dari otosom ya, keturunan atau dari sel tubuh ini, baik laki maupun perempuan dia ada yang sebagai pembawa, sehingga gametnya sama ya. Gametnya sendiri kita tentukan ya. Ini misalkan penyakit albino. Albino tadi kalau dilambangkan gametnya pakai hurufnya ya. Jadi ada A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, kita tentukan ya. Pada saat dominan A besar, homosiko dominan, dia akan muncul lahir yang namanya normal ya. Sementara kalau A besar, A kecil itu heterosigot, dia sebagai normal carrier atau pembawa ya. Ingat tadi ciri dari pembawa atau carrier, dia normal. Kan kita tahu penyakit albino itu yang pigmen warna ya, jadi dari ujung rambut sampai kaki bahkan sampai bulu mata warnanya putih ya, itu ada kelainan pada pigmen warnanya ya. Nah, di sini normal, tidak sama sekali seperti itu, tapi dia memiliki gen pembawa atau carriernya ya, kita sebut dengan normal carrier yang nanti akan diturunkan ke keturunannya, ke anaknya begitu ya. Nah, di sini A kecil atau homozigot resesif, disinilah akan yang muncul yang namanya penyakit albino ya. Di sini masuk ke gen letal. Tadi gen letal terjadinya kematian individu, nggak selalu mati. Maksudnya di sini mengalami penyakit tersebut. Nah, ini ingat-ingat, dia termasuk penyakit otosom atau bawaan dari sel tubuh dengan ciri khasnya laki maupun perempuan sebagai carrier, sehingga gamet untuk yang sama ya, ini berlaku untuk wanita maupun pria begitu. Nah, sebagai contoh tadi ada peristiwa ya, misalkan bapaknya itu normal ya, ibunya normal, langsung aja tiba-tiba lahir kok albino, berarti kita sudah tahu albino akan muncul pada saat keadaan resesif. Berarti kalau semua dua-duanya normal, A besar kita kalikan, nggak bakalan muncul albino. Sehingga albino kemungkinan muncul pada saat ibunya carrier dan ayahnya pun carrier. Kita tinggal silangkan ya. Misalkan nih A besar, A kecil, A besar, A kecil. Ya, ini untuk bapak, misalkan ini untuk ibunya ya. A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, sehingga akan menghasilkan keturunan 2
25% anak normal, 50% normal carrier. Nah, disinilah 25% albino. Ingat, albino muncul pada saat keadaan resesif begitu. Terus bagaimana kalau thalassemia? Misalkan thalassemia. Ingat, thalassemia ini gen letalnya pada saat keadaan dominan. Tinggal dibalik aja. Berarti kalau T besar thalassemia, T kecil dia yang normal. T besar T kecil berarti dia normal carrier. Tinggal ditentukan aja. Seperti ini kurang lebih. Kalau misalkan contoh tadi albino karena dia resesif ya, muncul pada saat keadaan resesif. Kalau thalassemia misalkan ibunya normal thalassemia. Terus bapaknya itu dia menderita yang namanya carrier atau pembawa ya. Pembawanya itu pembawa. Nah, ibunya misalkan jangan lupa deh, ibunya misalkan thalassemia. Langsung aja kita tentukan gametnya. Gamet ibu thalassemia. Thalassemia muncul pada saat keadaan dominan. Berarti T besar. Ingat, kalau semua albino A besar justru keadaan normal. Kalau ini thalassemia muncul pada saat dominannya ya. T besar. Terus bapaknya itu dia pembawa. Berarti sama, T besar, T kecil. Akan muncul bagaimana? Nah, kita kalikan ya. Langsung aja. Ini kalikan ini, ini kalikan ini, ini kalikan ini, ini kalikan ini. Akan muncul apa aja? T besar, terus T besar, T kecil, terus T besar, dan T besar, T kecil ya. Ini tinggal dikalikan. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Sehingga akan menghasilkan T besar, T kecil. Nah, T besarnya itu ada 50%, T kecilnya juga ada 50%. Sehingga akan lahir anak-anak dengan T besar dia mengalami thalassemia. Kalau ini sebagai carrier, tidak ada yang normal ya. Normal akan muncul pada saat keadaan resesifnya, begitu ya. Jadi sudah tahu, kita tentukan dulu jenis penyakitnya itu masuknya dia keturunan dari sel tubuh atau sel kelamin. Nanti pada sel kelamin beda lagi kasusnya ya. Nah, ini yang saya jelaskan dari autosom terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya kita akan ke penyakit yang diturunkan dari gonosom atau sel kelamin ya. Di sini dengan ciri khasnya ya, ini kaitannya dengan pautan seks ya. Ada seks X dan Y ya. Contoh penyakit yang dari gonosom, atau sel tubuh ya. Ingat di sini ada dua, X dan Y. Kita terlebih dahulu membahas yang X ya. Yang X ini dengan ciri khasnya ya, pautan X ya. Pautan X dengan ciri khasnya yang pertama, tidak ada lelaki carrier ya, jadi nggak ada laki-laki pembawa, adanya laki-laki normal dan laki-laki yang menderita penyakit apanya gitu ya. Jadi di sini hanya wanita yang sebagai carrier. Dan ciri khas yang lain gini, adanya crossing over. Maksudnya gini, jika ibunya yang menderita lebih cenderung menurunkan ke anak laki-laki, sementara sebaliknya kalau bapaknya yang menderita lebih cenderung menurunkannya itu ke anak perempuannya, begitu ya. Contoh kayak penyakit diabetes itu juga termasuk penyakit dari pautan X ya. Kalau ibunya yang menderita lebih beresiko terkena ke anak laki-lakinya. Walaupun perempuan bisa, tapi lebih besar resikonya itu ke anak laki-laki, ataupun bapaknya lebih besar resikonya ke anak perempuannya, begitu ya. Ini yang dimaksud dengan adanya crossing over. Kayak contoh tadi, jika ibu yang menderita
penyakit tertentu lebih beresiko atau lebih besar menurunkannya itu ke anak laki-laki ya, lebih beresiko menurunkan ke anak laki-lakinya ya. Begitupun sebaliknya. Nah, sehingga di sini kita tentukan terlebih dahulu gametnya. Gametnya di sini tadi cluenya ya, tidak ada laki-laki carrier. Jelas, berarti gametnya akan beda antara pria dan wanita. Nah, kita tentukan gametnya terlebih dahulu. Kalau wanita kita tahu XX. Kalau pria itu XY. Kita tentukan dulu. Misalkan saya contohnya itu penyakit hemofilia. Hemofili merupakan penyakit yang ada hubungannya dengan keping darah ya. Jadi darahnya sukar membeku. Ya, kalau kita orang normal, kalau kita pesayat itu memang lukanya netes, tapi secara alami nanti akan menutup sendiri. Waktu di kelas 11 di proses penutupan luka ya, kaitannya dengan trombosit. Tapi pada penderita hemofili ini penyakit keturunan yang mana kalau sudah terkena luka itu sukar membeku darahnya, jadi netes terus begitu ya. Jadi hemofili ini muncul pada saat keadaan resesif. Ingat, resesif yang hurufnya nggak kecil berarti ya. Kalau semua penyakit yang muncul dominan, tinggal tadi kayak contoh pada thalassemia. Tapi kan ini pada pautan seks X ya. Kita libatkan XX itu untuk wanita, XY itu untuk pria ya. Di sini kalau H besar, ada H besar, H kecil, ada H kecil kita tentukan ya. Kita tentukan yang H besar. Berarti dia akan muncul keadaan normal. Kalau semua H besar, H kecil, berarti dia sebagai carrier atau pembawa. Nah, H kecil muncullah penyakit hemofilia. Ini berlaku untuk wanita ya, karena wanita hanya sebagai carrier. Kalau semua untuk pria, berarti hanya ada dua, XY, ini XY. Ingat, karena ini pautan X, berarti kita ke X aja. Ini H besar, ini H kecil. Kalau XH besar, berarti ini pria normal. Kalau XH kecil Y, ini menderita hemofilia ya, ini untuk pria. Sehingga kalau ada kasus gini, bapak ibunya normal, tiba-tiba ada lahir anak hemofilia, ini bisa 100% nyalain ke wanita ya, karena jelas laki-laki tidak ada yang carrier atau pembawa. Pas kebetulan penyakit yang terpaut-pautan seks X ini dengan ciri khasnya tidak ada pria sebagai carrier. Tapi kalau tadi kasusnya thalassemia, anemia, terus albino, jangan nyalain ke wanita. Karena apa? Tadi gametnya sama antara pria dan wanita, sama-sama ada sebagai carrier atau pembawa. Nah, ini kita sudah menentukan gametnya nak. Nah, kita akan membuktikan apakah benar sama crossing over tadi. Mama lebih cenderung nurun ke anak laki-laki, bapak cenderung ke anak perempuan. Yang kita buktikan sekarang ya. Misalkan di sini ada wanita menderita hemofilia, nikah atau kawin dengan laki-laki normal, atau jangan hemofili deh, yang ini aja carrier. Wanita carrier menikah dengan laki-laki normal ya. Kita tentukan gametnya. Kita sudah tahu wanita carrier XX, H besar, H kecil. Kalau pria normal XY, H besar. Kita langsung aja bikin diagramnya ya. Untuk wanita, ini untuk pria. Wanitanya carrier, H besar, H kecil. Ini normal, H besar Y. Nah, berarti akan lahir
XX H besar H besar, XX H besar H kecil, S H besar Y, X H kecil Y. Akan lahir anak-anak dengan persentase 25% wanita normal, 25% wanita normal carrier. Ini yang akan menurunkan lagi ke anaknya ya. 25% laki-laki normal dan 25% laki-laki menderita hemofilia. Terbukti yang namanya crossing over. Wanita cenderung menurunkan ke anak laki-lakinya, begitu. Nanti bagaimana kalau kurang percaya, kita gantian sekarang seumpama dibalik bapaknya yang menderita ya, bapaknya yang menderita hemofili misalkan ya. Berarti langsung aja ya, misalkan bapaknya itu hemofili, ibunya normal. Apakah nanti akan menurun ke anak anak perempuannya? Kita lihat ya. Kita tentukan dulu gametnya ya. Untuk wanita ini untuk pria. Nah, misalkan ini normal tadi. Kalau wanita normal itu XH besar, XH besar. Laki-laki hemofili XH kecil Y. XX kita tentukan ini dulu aja ya. XH besar, XH kecil, XH besar, XH kecil, XH besar, YY. Nah, di sini akan lahir 50% wanita carrier dan 50% laki-laki normal. Terbukti terjadinya crossing over ya. Jika bapaknya yang menderita hemofili, nanti nuruninnya ke anak perempuan begitu. Ataupun ini tadi kalau ibunya yang menderita hemofili, cenderung nuruninnya ke anak laki-laki. Walaupun ada gen pembawa ya ke anak perempuannya, tapi yang lebih beresiko langsung kena hemofili ke anak laki-lakinya. Ini yang terjadi pada saat keadaan resesif ya, karena kita sudah tahu hemofilia itu gen letalnya itu resesif. Terus dia termasuk penyakit bawaan dari pautan X dengan ciri khasnya ini, begitu ya. Ini kita bahas yang X. Bagaimana dengan Y? Nah, kalau Y sendiri sebenarnya mudah sekali ya. Kenapa? Karena wanita kan tidak punya gonosom Y, sehingga 100% akan turun ke anak laki-laki begitu ya. Jadi gametnya bagaimana Bu? Gametnya ya hanya kalau Y ya kan ini berlaku hanya pada pria aja ya. Yang mana kita tahu nih pria itu kan XY, gametnya berarti kalau ini enggak, misalkan sindrom apa ya? Misalkan sindrom apa saya lupa ya, ini penyakit yang dari Y. Nah, ini muncul pada saat keadaan resesif misalkan. Berarti X ya X, misalkan X besar ini akan muncul laki-laki normal. Kalau X Y S-nya kecil, berarti akan muncul yang mengalami laki-laki sindrom apa misalkan gitu ya. Jadi kesimpulan pada gonosom Y itu 100% akan menurunkan ke anak laki-lakinya. Kenapa alasannya? Jelas, karena wanita tidak memiliki gonosom Y, begitu ya. Jadi kalau semua wanita normal nikah dengan laki-laki yang mengalami sindrom dari gonosom Y, pasti akan lahir atau nurun ke anaknya itu yang akan menderita sama kayak bapaknya, itu nurunnya ke anak laki-lakinya begitu ya. Wanita enggak. Kenapa? Karena wanita tidak punya gonosom Y. Wanita sendiri kan XX, kalau pria XY. Nah, penulisannya sesuai. Kalau Y berarti di Y. Tadi kalau X berarti kan di X. Itu kurang lebih penjelasannya ya. Nah, kalau tadi ini contoh hemofili, sering sekali keluar juga yang buta warna ya. Kalau buta warna sama, dia juga muncul pada saat keadaan resesif, tinggal diganti aja. Berarti di sini kalau normal BW-nya besar ya, buta warna. Kalau BW-nya besar itu normal,
kalau BW-nya kecil itu buta warna, begitu ya. Atau kalau sama yang carrier-nya bagaimana Bu? Carrier-nya berarti dia ada yang besar, ada yang kecil ya. XX-nya gini, misalkan BW besar, ini BW kecil ya. Kalau untuk yang normalnya dua-duanya XX BW BW ya, XBW XBW. Kalau yang carriernya X BW besar, X BW kecil. Kalau untuk yang penderita buta warnanya berarti BW BW begitu. Nah, sudah kita pelajari pola-pola hereditas ya. Nah, jadi sudah tahu apa namanya jenis penyakitnya itu tadi congenitalnya dominan atau resesif ya. Terus dia masuknya keturunan dari sel tubuh atau sel kelamin atau gonosom ya. Nah, kalau otosom sendiri tadi dengan ciri khasnya baik pria maupun wanita ada yang sebagai carrier dua-duanya ya. Jadi bisa harus menentukan jenis penyakitnya tadi dia masuknya ke otosom maupun gonosom ya. Kalau gonosom sendiri tadi ada dua ya. Ada terpaut X dan Y dengan ciri khasnya kalau X yang pertama adanya crossing over atau pindah silang ya. Dengan ciri khasnya tadi kalau wanita yang menderita lebih cenderung menurunkan ke anak laki-laki, begitupun sebaliknya. Dan ingat tidak ada laki-laki yang carrier atau pembawa, hanya ada wanita pembawa sehingga di sini gametnya berbeda. Untuk Y sendiri itu 100% akan menurunkan ke anak laki-lakinya dengan alasan karena pada wanita sendiri tidak memiliki Y. Wanita kan XX sementara pria XY. Kurang lebih itu penjelasan dari pola hereditas pada manusia. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.